betapa jahatnya ya orang tua yang harusnya melindungi saya, tapi malah kayak diusir kayak binatang. Hari Jumat malam, hujan deras gitu. Saya diusir bagaikan maling sambil ditendang sama keluarga. Selang berapa waktu, alhamdulillahnya lagi ibu saya masuk Islam. Kalau nginep ke rumah orang tua di garasi. Tidurnya? Iya, pakai alaskan ini kardus. Karena katanya kalau saya masuk rumah itu najis katanya. Setelah keluarga adik saya masuk Islam. Oh, adik masuk Islam? Adik masuk Islam. Alhamdulillah. Selamat datang di Rukun Podcast. Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam. Masya Allah. Memang ini Allah sudah mentakdirkan dan memberikan jalan sehingga akhirnya kita bertemu dan bersilaturahmi setelah Lebaran ini ya Pak Ali. Masya Allah ya. Dan alhamdulillah ini berada di Mu'alaf Center Bogor. Alhamdulillah. Nah, buat sahabat Rukun, Pak Ali ini merupakan seorang yang pernah mu'alaf, sekarang seorang muslim dan Pak. Tahun berapa Pak? Tahun 2018. 2018. Iya. 2018 ya cukup lama ya, 5 tahun ya. Iya. Tadi tuh sempat ada obrolan sama tim Rukun bahwasanya Pak Ali ini dari Sumatera Utara. Iya, dari Sumatera Utara. Oh, nama aslinya siapa Pak? Nama aslinya Hamonangan Marpaung. Hamonangan Marpaung, berarti dari Marga Marpaung ya? Iya, Marga Marpaung. Kemarin kita juga ada narasumber podcast kita, itu Mbak Arnita namanya. Itu dari Sumatera Utara juga, Simalungun, tuh dari Simalungun daerah sana. Iya. Masya Allah. Nah, Pak Ali itu waktu itu 2018 boleh ceritakan kenapa hingga akhirnya mau hijrah secara keyakinan untuk pindah menjadi seorang muslim. Nah, saya mau bercerita waktu itu pas saya tinggal di Ciamis. Ketika udah gitu saya tuh ngedenger azan subuh. Azan subuh saya dengar azan biasa aja ya, yang 5 waktu zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, pada subuh hari itu ada kata-kata yang mengatakan bahwa as-sholatu khairum minan naum. Oh, itu berbeda sendiri gitu ya. Berbeda sendiri. Dan sampai saat ini yang terus bergetar, dan kalau mendengar as-sholatu khairum minan naum itu masih ada kayak daya magis, itu masih merinding gitu. Ngedengar as-sholatu khairum minan naum. Jadi di situ saya juga mulai bertanya, belum dulu masuk Islam, tanya dulu, cari dulu apakah benar. Nah, udah gitu saya juga mendapat referensi dari ada sebuah buku yang di situ juga yang boleh diceritakan nggak? Boleh silakan. Di dalam buku itu diceritakan bahwa akan ada nabi akhir zaman. Terus akan ada kitab penyempurna dari kitab ini. Sedangkan yang menerbitkan buku ini adalah keyakinan saya yang dahulu. Oh, oke. Nah, jadi di situ disebut Zabur, Taurat, Injil, Al-Qur'an sebagai penyempurna. Terus akan ada nabi akhir zaman, satu-satunya nabi dari Bani Quraisy, yaitu disamarkan dengan nama Ahmad, bukan Muhammad. Nah, di situ udah jelas kan, udah memperkuat nih, Allah ini memberikan hidayah lewat azan subuh, diperkuat dengan ada satu buku itu. Masya Allah. Jadi artinya bermula dari azan subuh, yaitu as-sholatu khairum minan naum. Itu penasaran akhirnya. Penasaran itu maksudnya ketika mendengarkan itu apa sih yang dirasa sama bergetar, nangis saya. Nangis. Padahal pada saat itu, maaf ya, karena masih dulu non-muslim. Agamanya non-muslim, jadi saya masih ya pergi ke tempat yang bukan orang Islam datengin. Jadi padahal itu saya habis dari salah satu tempat hiburan malam di kota Ciamis. Nah, saya belum sempat tidur, tiba-tiba ngedengar as-sholatu khairum minan naum. Di situ nangis, saya senangis-nangisnya. Ada apa ini dengan as-sholatu khairum minan naum? Saya tanya ke tetangga dulu kan ada yang ngebantu di rumah saya. Nah, kata beliau, sholat itu lebih baik daripada tidur. Di situ saya makin menjadi-jadi. Malah saya bilang, kok orang Islam
segini pedulinya terhadap orang yang lagi tidur, ayo dibangunin, ayo kita ibadah gitu. Jadi kan kalau di ini enggak ya, cuman kalau di Islam ini ada kepedulian gitu. Makanya di situ saya enggak diam, bergerak terus pengen mencari Islam. Oke, mulai menelaah ya. Iya. Cari tahu nih terkait Islam. Cari tahu. Dan orang-orang enggak ada yang berani mengantar saya untuk syahadat. Kenapa? Karena bapak saya itu waktu notabene masih di sana itu masih masih pendeta. Oh. Jadi orang-orang di sana baik KUA maupun apalagi kantor agama kan tahu karena udah tercatat kan gereja itu di kantor agama kan ada bimasnya. Iya. Nah, jadi beliau nggak mau, tapi saya bilang ini kalau Bapak menghalangi saya masuk Islam, Bapak berdosa. Saya bilang kan begitu. Nah, baru diterima oleh KUA Ciamis, KUA Ciamis Kota. Alhamdulillah disambut dengan baik. Itu juga dengan negosiasi dulu, nggak ada akan apa-apa gitu. Ya enggak, saya yang akan nanggung sendiri. Nah, udah selang itu singkat cerita saya udah masuk Islam. Nah, saya mulai sholatlah di rumah karena bapak saya masih tinggal di rumah dinas salah satu agama itu. Kan ada rumah dinasnya ya. Jadi tinggallah di rumah dinas. Nah, saya sholat. Nah, ketahuan sama orang tua. Pertama sama ibu saya. Ibu saya masih bilang gini, kenapa sholat katanya. Saya bilang, saya mau udah masuk Islam. Awalnya nggak marah. Cuman, kan mungkin kena omongan dari ibu saya, laporan lah ke bapak saya. Katanya, itu si Hamonangan udah mulai sholat gitu. Nah, jadi bapak saya melarang ke ibu saya, tolong dong dicegah anaknya jangan sampai masuk Islam. Karena ya kita kan notabene keluarga pendeta. Nggak etis lah, masa iya anak pendeta anaknya masuk Islam. Padahal masuk agama yang lain itu adalah pencarian jati diri ya. Jadi ya saya ditegur juga. Udah gitu mulailah ada penentangan. Saya diusir. Sebelum diusir tuh dikurung. Sama orang tua? Sama orang tua karena dibilang saya stres. Katanya stres, katanya udah mulai sholat gitu. Nah, udah dikurung 3 hari 3 malam. Alhamdulillah, Allah kan yang punya kuasa. Kalau secara duniawi, secara lahir gitu pasti lapar lah, tidak dikasih makan. Tetapi alhamdulillah Allah memberikan kenyang. Saya saya sebisa mungkin karena saya masih pakir ilmu. Saya tayamum, nggak tahu caranya kayak gimana ya. Dan alhamdulillahnya itu yang namanya buang air enggak 3 hari loh. Enggak rasa pengen buang air enggak. Tapi normal badan saya. Nah ketika itu makan enggak kan. Dikasih minum enggak. Tapi haus enggak, lapar enggak. Itulah kekuasaan Allah. Maka di situ semakin kuat. Walaupun saya diusir, Allah tetap pasti pelihara saya. Saya punya keyakinan kayak gitu. Nah masalahnya gini Pak Ali. Sebelum akhirnya memberanikan diri dan alhamdulillah mendapatkan hidayah hijrah ya. Sebelum sudah mengenal Islam belum sih? Belum. Oh justru belum ya? Belum. Karena memang berada dalam keluarga yang pendeta sehingga akhirnya minim mendapatkan informasi. Iya, ya cuman kalau ini kan ada momen-momen puasa itu cuman lihat-lihat di TV doang kayak gitu. Tapi ya kalau untuk mengenal Islam lebih jauh enggak. Dan dari keluarga kami kan keluarga dari Tapanuli Utara, orang yang kuat dengan agama Kristen itu. Apa mencoba untuk ngobrol sama ibu waktu itu udah tahu kalau misalnya Pak Ali seorang Muslim? Nah, ketika ketahuan sholat itu kan ditegur. Boleh dia masih baik. Namanya ibu itu kan nggak mungkin kasar. Betul. Ibu itu masih ya udah nggak apa-apa. Nah, karena hasut dari bapak saya makanya saya ditindak yang lebih keras sama keluarga. Ada percoba untuk komunikasi sama bapak nggak waktu itu? Begini loh saya kenapa untuk masuk Islam seperti ini, seperti itu. Jadi mau diajak komunikasi kayak gimana, orangnya aja udah nerekam kayak mau makan gitu ya. Jadi kan kita takut ya. Jadi kan di Islam tidak boleh, tetap harus ada hormat kepada orang tua walaupun orang tua kita tidak seakidah. Jadi saya tetap pegang teguh. Jadi ketika mereka marah mencaci saya enggak ngeladenin. Toh nanti ada hidayah untuk mereka.
kayak gitu. Saya berharapnya gitu. Saya tidak memberontak. Saya kan udah gede, enggak. Saya ini hidayah dari Allah, ya harus pelan-pelan ke orang tuanya juga. Waktu ngambil keputusan untuk hijrah nih Pak Ali, kan pasti sudah terpikirkan dong akan ada banyak dampak-dampak negatif sehingga sampai akhirnya diusir seperti itu. Itu ibaratnya udah nggak apa-apa, saya memang teguh di sini. Jadi saya itu ngalir aja lah, ya udah tahu, udah pasti lah kayak gini ya. Lah haula aja kayak gitu. Jadi saya jadi ingat ketika ada orang gini ya, manusia hidup ini seperti tukang parkir. Tukang parkir ketika dititipin mobil, ketika mobilnya diambil apa ngamuk? Enggak kan? Enggak. Nah, jadi manusia udah ketika saya dititipin itu juga gitu aja. Enggak jadi aduh merasa saya pasti diusir, kekurangan uang. Udah kebayang itu mah, tapi karena kan janji Allah kan udah harus, kalau udah yakin kun fayakun. Nah, jadi saya memberanikan diri aja. Berani, dan alhamdulillah saya ketemu dengan guru, mudah-mudahan guru juga nonton ya, Kang Haji Dayat dan Kang Haji Ujang. Berkat beliau saya menjadi tegar dan kuat di dalam keislaman. Beliau banyak mengajarkan bagaimana kehidupan yang mandiri. Itu. Nah, Pak Ali, waktu terusir akhirnya kemana? Langsung berguru kah, belajar kah? Terusir, saya langsung datang ke Depag, Departemen Agama. Tahun berapa sih itu Pak? Tahun 2018. Pas hari Jumat, saya masih ingat jam 12 malam. Kalau ingat ke situ memang masih sekarang juga masih ingat betapa jahatnya ya orang tua yang harusnya melindungi saya, tapi malah kayak diusir kayak binatang di situ. Tapi saya tetap enggak dendam, cuman sedih mereka belum tahu, belum dapat hidayah. Masih sampai sekarang juga kalau teringat itu masih sangat sedih gitu. Apalagi seorang anak kepada orang tua ya, sayangnya. Hari Jumat malam, hujan deras gitu. Saya diusir bagaikan maling sambil ditendang sama keluarga. Tapi saya waktu itu nangis ya. Tapi di sebalik itu pas saya datang kepada Kementerian Agama. Nah, Kementerian Agama ada satpam doang karena malam. Lalu paginya diproses, dititipin di pondok. Disitulah awal mulai belajar lebih dalam. Belajar lebih dalam. Dan Kiai tidak melarang saya untuk ketemu orang tua. Malah harus menjenguk orang tua. Katanya kalau punya apa-apa harus dikasih. Itulah Islam. Walaupun tidak satu akidah, kita harus takzim kepada orang tua. Betul. Jadi di mana, jadi yang dulu saya pikirkan tentang Islam ternyata enggak terbukti di Islam itu. Kayak apa yang dipikir dulu buruk ternyata enggak terbukti ya. Mindset yang dulu tentang Islam itu adalah gimana-gimana, ternyata di Islam itu merangkul ketika ada saudara baru. Masya Allah. Saya baju basah loh semalaman. Terus nggak ada baju lah, nggak dikasih. Fasilitas saya kan diambil. KTP juga baru keambil setahun kemudian. Saya tuh jadi kayak orang bodong, nggak ada KTP. Iya, nggak ada surat menyurat, tidak ada identitas. Iya. Nah dari situ difasilitasi lagi sama Depag. Karena orang tua saya juga notabene pendeta, jadi dekat dengan bimas Islam. Mereka juga kan ada bimas Kristen. Iya. Nah jadi mereka juga tetap berhubungan baik dengan ayah saya. Ayah saya kalau ke orang lain katanya mau menerima saya, tetapi ketika berhadapan langsung enggak. Kalau di depan pas Depag menyerahkan saya, bapak saya baik. Udah pulang orang Depag lain ceritanya. Jadi menyuruh saya kembali untuk ke ajaran yang dulu. Tapi terus gimana respon dari Pak Ali? Ya saya enggak lah. Lebih baik saya hidup sengsara di jalanan daripada saya harus kembali lagi ke akidah yang lama. Kala itu usia berapa Pak Ali? Udah tua juga ya. Sekarang kan udah 36. Waktu itu berarti 31. 5 tahun yang lalu 31 ya? 31 waktu itu. Insya Allah. Pak Ali waktu mondoknya di mana?
Di pesantren Petir Ciamis. Oh, di Ciamis juga ya? Ya, di daerah Turalak, Itu Barengbeng. sudah mencoba untuk akhirnya silaturahmi juga ke orang tua. Nah, dari situ masih dulu lost contact karena saya masih takut, trauma kan, biarpun udah tua ya tetap aja ada trauma ya. Trauma karena diusir kayak maling lah. Jadi tetap trauma, jadi saya belum berusaha. Nah, setelah saya ada donatur yang baik mengajak saya untuk ke Tangerang, ke pesantrennya Abuya Uci Turtusi, Cilongok Pasar Kemis. Nah, di situ mulai, karena ekonomi juga udah agak cukup kuat lah, agak untuk bagus ya. Hidup. Saya bisa nemuin ayah saya. Tetap, tapi mereka nggak nerima. Saya malah kalau nginep ke rumah orang tua di garasi. Tidurnya? Iya, pakai alaskan kardus. Karena katanya kalau saya masuk rumah itu najis katanya. Bertemunya juga sama di situ juga? Salaman juga dia pakai kresek dulu baru kantong kresek gitu. Tapi tetap Pak Ali mencoba untuk ihtiram. Saya tetap untuk hormat karena di dalam agama saya walaupun berbeda akidah harus tetap takzim kepada orang tua. Alhamdulillah saya sampai nggak diajak masuk juga pernah, sampai nunggu di luar pagar lagi hujan karena saya rindu kepada orang tua saya. Kayak gitu. Di pondok berapa tahun waktu itu? Yang di Ciamis itu nggak lama karena keamanan saya yang kurang aman kan, karena orang tua saya tinggal di situ. Di Ciamis paling ada 3 bulan, lalu di pesantren Pasar Kemis 1 tahun. Waktu masih ada almarhum almaghfurullah Abuya Uci Turtusi. Alhamdulillah saya diterima dengan baik. Saya juga ya disitulah mulai belajar. Nah, setelah mondok itu bagaimana masalah pandangan Pak Ali terkait Islam? Justru malah jadi di dalam Islam itu tatanan kehidupan aja dimanage dan diarahkan oleh ada yang namanya kitab. Itu adalah kitab Fathul Mu'in yang mengajarkan yang dari mulai bangun tidur sampai mati itu ada di kitab itu. Fikih untuk pedoman sehari-hari. Ya luar biasa dikuatkan dengan itu. Jadi semakin ya dunia ini mah semakin kecil gitu. Jadi biar Allah yang makin besar. Jadi untuk mempunyai harta itu enggak ada. Ya udah cukup gitu, pengennya cukup gitu. Artinya makin bijak dalam memandang kehidupan. Ya, kalau dulu kan kalau nggak punya duit, aduh udah kepikiran nih, aduh nggak punya duit gimana. Tapi sekarang, alhamdulillah, walaupun hidup jarang punya duit, tapi saya bisa ibadah dengan tenang. Dan akidah yang sekarang ini, agama yang sangat murah. Tidak memerlukan duit untuk beribadah. Gitu. Jadi ya sangat luar biasa lah, sangat indah gitu. Dan nggak merasa saya kecil hati di Islam itu. Luar Justru biasa. Malah semakin semangat dalam belajar ya. Iya, semakin semangat. Apabila ketemu teman-teman yang mu'alaf juga, saya kasih tahu gitu. Kita mulai bergerak, jangan udah jadi mu'alaf jangan diam aja. Kita wajib bekerja. Nggak boleh menunggu belas kasihan dari orang. Kayak gitu. Itu yang mencoba ditanamkan sama Pak Ali. Yang ditanamkan sama saya. Tapi mohon maaf nih Pak Ali, kalau boleh misalnya sahabat rukun juga tahu nih. Kan tadi Pak Ali sempat mengutip ke kita, ngasih tahu ke kita lah. Pak Ali itu di Bogor mulung. Iya, jadi pemulung. Mulung yang di pinggir jalan mulung itu? Di pinggir jalan. Kenapa Pak? Ya, karena di dalam pekerjaan itu nggak ada yang hina. Kecuali orang yang meminta-minta. Saya kan masih sehat, masih kuat, masih produktif. Tapi saya nggak punya modal. Jalan satu-satunya untuk bisa hidup di Bogor ini kan termasuk ibu kota penyangga Jakarta kan. Sampah banyak. Jadi ya saya coba mulung. Alhamdulillah. Berapa tahun itu? Apa setelah dari pondok hijrah ke Bogor? Setelah keluarga adik saya masuk Islam. Oh, adik masuk Islam? Adik masuk Islam. Alhamdulillah. Nah, saya itu harus usahakan untuk menghidupi adik saya di pondok. Itu karena Pak Ali mencoba untuk komunikasi atau memang hidayahnya dari mana itu Pak? Hidayahnya beliau
katanya kalau adik sama dari azan. Nah, selang berapa waktu, alhamdulillahnya lagi ibu saya masuk Islam. Ibu juga? Ibu saya masuk Islam. Masya Allah. Ya dengan satu, saya sabar, sering datang walaupun gak punya uang, tetap saya beli apa aja pokoknya yang. Berarti mungkin adik dengan ibu itu menjadi penasaran sebenarnya ya, agama anak yang ini dianut kuat banget nih ya. Anak gitu ini ya. Jadi baik, dulunya suka mabok gitu. Nah itu kayak gitu. Kok jadi berubah gitu ya. Akhirnya membaca, mencoba menelaah juga gitu ya. Dari situ. Oh jadi ketika itu adik juga akhirnya mu'alaf dibiayai sama Pak Ali. Harus gitu. Kan saya anak laki-laki jadi harus bertanggung jawab. Walau apapun di sini kerjaannya, yang penting saya satu, nggak mencuri, nggak minta-minta. Udah. Kan masih bisa kerja. Kalau kerja bangunan kan kapan aja ada ya. Kapan nggak ada lagi. Kalau mulung kan tiap hari asal kita kuat. Iya. Nah, Pak Ali, tercukupi itu Pak? Alhamdulillah. Bahkan ya bisa dibilang lebih lah. Kalau untuk diri ini bisa beribadah, diri ini untuk hidup. Iya, pokoknya yang dicari kan bukan materi, yang tenang gitu, ketenangan. Nah dengan duit segitu tenang, gitu ya udah berarti inilah rezeki saya. Tenang banget saya. Berasa alhamdulillah Allah telah memberikan rezeki yang luar biasa. Mungkin orang lain harus panas-panasan apa kayak gimana, tapi saya juga dalam selamulung itu kan saya suka sholat dulu nih. Kadang-kadang orang masjid itu ngumpulin kardus, ngumpulin apa jamaah itu. Jangan nanti untuk Ali aja katanya, karena dia rajin sholat kesini. Jadi saya nggak melepaskan sholat, lagi mulung juga. Karena saya kalau mulung bawa baju ganti untuk sholat, bawa pakai baju mulung. 20 menit sebelum sholat saya harus udah ada di masjid, karena saya harus mandi dulu. Kan mau bertemu dengan Sang Pencipta ya harus bersih. Kayak gitu. Selamat datang di Rukun Podcast.